Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummatin sayyidil anam. Nahmaduhu hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Faya ibadallah, usikum bi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat juara yang dirahmati Allah, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Ke taman pagi memetik melati, harumnya semerbak menenangkan jiwa. Ramadan momen menyejukkan hati, temukan self healing yang sesungguhnya. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita usia hingga bertemu di hari ke-17 Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sahabat juara yang dirahmati Allah, yuk sejenak kita bertanya dalam hati, bagaimana jika Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita? Ya, tentu kita akan bergegas memperbaiki diri, menyembuhkan jiwa yang luka, mental yang kurang siap menghadapi ujian takwa yang sesungguhnya. Jika biasanya kita lakukan self healing karena capek belajar, capek kerja, capek menghadapi permasalahan hidup yang ada, mungkin kita bisa langsung piknik. Mungkin kita bisa langsung jajan biar mood kembali lagi, bisa tenang sejenak. Hasilnya jangka pendek, iya kan? Setelah itu kembali nggak stabil lagi untuk mengendalikan diri. Sedangkan pada saat puasa beda. Ternyata momen puasa Ramadan justru dijadikan sebagai momen terbaik untuk melakukan self healing dengan hasil jangka panjang. Masa depan yang stabil untuk mengendalikan diri. Ya, hanya butuh 30 hari untuk meriset ulang pikiran kita, untuk meriset hati kita, untuk mendetok tubuh kita, menjadikannya sarana penyembuhan diri yang paling ampuh. Oke, Ustadzah izin bertanya di sini. Siapa di sini yang masih suka ngintip jam, gak sabar nunggu buka puasa? Angkat hatinya. Ya, hatinya. Tenang, ini ujian level ringan. Kalau yang difikirkan cuma makan, lauknya apa, takjilnya apa, sahurnya apa, kalau cuma itu, hati-hati, kelak kita akan merugi. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu endingnya apa sih? Ya, jadi orang yang takwa. Predikat mahal yang tak mudah kita raih. Kelihatannya simple, that simple, intinya takwa. Cuma satu kata, tapi prosesnya menuju tahapan itu Allah uji setiap waktu. Layakkah kita menyandang gelar takwa? Artinya apa? Ya, kita perlu kayak training camp mendidik jiwa kita. Kita perlu kayak bootcamp untuk versi akhirat kita. Bagaimana sih triknya? Yuk kita pahami satu persatu. Yang pertama, upgrade diri sesungguhnya. Biasanya kita susah bangun pagi, tapi pas Ramadan, jam 3 bangun subuhnya.
biasanya males baca Al-Qur'annya. Nah, siapa yang masih males baca Al-Qur'an? Tapi kenapa ya saat Ramadan datang bisa 1 juz 1 hari? Berarti apa? Sebenarnya kita bisa, cuma sering gak mau. Ramadan itu buktiin kalau kita kuat lawan diri sendiri. Yang kedua, melawan penyakit hati yang berbahaya. Apa saja itu? Ya, ghibah, riya, dengki, dan mengungkit kebaikan diri sendiri. Oke, ghibah, ngomongin orang, ngejudge orang tanpa tabayun, menghasut, nyinyir di medsos, di WA, ngebully secara lisan di kelas. Nah, ini transfer pahala berlaku di sini. Pahala kita berpindah otomatis ke orang yang kita omongin. Jadi, hangus sia-sia kita ibadah. Ingatkan hadis sahihnya, jika seorang mencelamu dengan aib yang ada pada dirimu, jangan kamu balas mencelanya dengan aib yang kamu tahu ada pada dirinya. Niscaya pahalanya bagimu dan dosanya untuk dia. Lanjut, riya. Kita ibadah tapi tujuannya untuk mencari pujian semata. Haus validasi. Bukan karena Allah tapi karena manusia. Dengki, gak tenang kalau lihat orang lain tenang. Selalu cari celah kesalahannya untuk memenuhi egonya. Lanjut, mengungkit kebaikan. Selalu mengingat apa yang dia lakukan. Hati-hati, mengungkit termasuk dosa lisan, dosa hati yang harus kita hindari. Karena Rasul mengingatkan dalam hadis sahihnya, kalau ada orang yang gak ninggalin perkataan buruk, Allah gak butuh puasa kita. Jadi percuma, lapar bisa ditahan, kotornya hati dan lisan malah diumbar. Puasa itu bukan bikin kita sensitif, tapi puasa itu bikin kita sensitif sama dosa. Dosa mata, ketika scroll hal yang tidak bermanfaat, dan amaliyah lainnya yang hanya menghanguskan value puasa kita. Yang ketiga, Ramadan itu kesempatan riset. Kita semua pernah salah, kita semua punya aib, pernah lalai, pernah jauh dari Allah. Tapi Ramadan ini momennya riset, ibarat HP yang mulai remote. Ramadan factory resetnya hati. Ada momen Lailatul Qadar di sini, malam mulia, ya, malam mulia yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? 1 malam di bulan Ramadan bisa ngalahin 83 tahun kita ibadah. Wow, masih mau santai-santai saja? Tapi ingat, Ramadan itu bukan tujuan ya. Ramadan itu pelatihan. Ya. Jika selama 30 hari kita bisa lulus dalam pelatihan self healing, maka yakinlah predikat takwa pantas diberikan kepada Anda. Allahu a'lam bishawab. Sebagai pantun penutup, pergi tarawih memakai peci, pulangnya dibeli korak dan roti. Kalau Ramadan ingin berarti, perbaiki hati, jaga lisan, tingkatkan bakti. Semoga Ramadan kali ini menjadi tombol riset terbaik untuk jiwa yang lelah, membawa hati yang tenang dan iman yang kuat untuk menyambut masa depan dengan ketakwaan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.